Oke, perkenalin, nama saya Nadi, anak BMX dari Lombok. Yang pada hari ini udah nunjukin beberapa trik sih. Yang pertama tadi, kita nunjukin trik yang namanya paling dasar, yaitu bunny hop. Bunny hop itu sebenarnya adalah trik dasar dari semua teknik BMX. Yang dimana nanti bunny hop itu bisa dikombinasiin dengan beberapa trik yang lainnya. Terus ada tadi yang kedua juga, seperti yang saya bilang, itu kombinasi dari bunny hop ke 180 derajat, yaitu membalikkan sepeda ke 150 derajat yang tadi, terus kembali lagi ke posisi semula. Setelah di situ nanti dikombinasikan lagi menjadi 360, yaitu 360 derajat. Setelah itu ada trik tadi namanya bar spin. Bar spin seperti yang saya bilang tadi dari awal, teknik dasar BMX itu adalah bunny hop. Kalau itu udah menguasai teknik dasar tersebut, bunny hop tersebut, jadi bisa kita kombinasiin dengan beberapa trik-trik yang lain. Seperti tadi bunny hop, saya kombinasiin dengan putar barnya, namanya bar spin, seperti ini. Terus trik yang terakhir yang saya tunjukin tadi itu namanya Pujam whip. Pujam whip itu trik yang lumayan sulit, yang nanti itu pujam itu terdiri dari beberapa tingkat kesulitan. Yang pertama, kalau kita kombinasiin sama bunny hop itu namanya tail whip, tapi kalau tanpa bunny hop itu namanya pujam whip. Mungkin cukup dari saya untuk hari ini, dan untuk selebihnya kalian bisa cek di Google lah. Oke, thank you. Di luar setting gitu, lupa bawa minum. Oke. Satu lagi buat Ada apa nih? tamu kelihatan di luar. Anak-anak muda. Lihat dulu. Iya. Apa ngobrolin apa? Kelihatan di luar ada tamu. Anak-anak muda pakai sepeda. Kemungkinan dia pemain BMX. BMX. Iya. Mungkin bapak mau diajak balap. Oke. Nanti bawa sepeda juga? Enggak? Belum beli sih. Ah. Belum beli. Boleh dibeliin, Pak. Hah? Boleh. Belum punya dibeliin. kepeng apa? Iya. Hah? Kepeng belum ada, Pak. Oke. Mandi, Panggil iya. tamunya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Halo brother. Gimana kabar, Bang? Oke. Saya juga baru kenal sekarang nih sama Bang siapa? Aan. Oh, Aan. Oke. Bisa kenalan dulu nggak? Nih. Apa nih? Kenalan aja dulu. Kenalan. Ah. Jadi nama saya Aan. Ah. Saya sempat aktif di komunitas BMX Lombok dari mulai tahun 2013. Kalian pernah kuliah di apa? Fakultas Ekonomi juga ya? Di Unram. Ini Fakultas Ekonomi Unram nih. Terusnya Mapala juga ya? Ya kebetulan Mapala juga. Mapala yang hobi bersepeda ya? Bersepeda. Harusnya Mapala trekking ya? Ya kan kita turun gunung. Oh, naik sepeda. gitu. Oh gitu. Tukang beo ya. Kalau di tempat saya di Sunda itu tukang beo pakai sepeda gitu. Angkut pisang. Hah? Angkut pisang dari. Kagak bisa. Oke, bisa ini ada komunitas ini apa dedengkot lah bisa dikatakan ya komunitas sepeda BMX. Kalau zaman saya dulu itu ada namanya BMX Bandit ya, ada filmnya ya, bener nggak? Bener. Itu jadi obsesi dulu generasi 90-an itu bermunculan klub-klub BMX tuh. Mereka bermain apa freestyle ya. Kalau zaman kami itu dulu break dance dipadukan dengan itu. Mungkin kalau sekarang saya nggak tahu, saya udah nggak mengikuti. Mungkin kita nanti bisa menggambarkan bagaimana sih BMX nih, khususnya di Kota Mataram maupun di keseluruhan Pulau Lombok ya. Kita bisa bincang-bincang, banyak orang yang belum tahu apa sih. Orang kan sekarang trendingnya tuh kan ada apa? Ada sepeda gunung ya. Ya dan Terusnya downhill, sekarang apalagi ada muncul Sally ya. Ya. Bukan Sally Marcelina ya. Sally-nya ini Sally sepeda lipat ya. Ya. Dulu apa trending lagi Brompton ya. Ya, sepeda mahal. Bang. Ayo, Kita nggak beli, nggak kuat beli. Apa? Kita nggak kuat beli. Nggak kuat beli ya sepeda kapitalis ya. Bercanda. Oke, kita di sini bisa
kita bisa bincang-bincang di channel Brewok ya. Apa Brewok? Brick and Work. Kita bekerja sambil santai sambil bekerja. Kita hidup harus menikmati dengan kesantaian, apalagi saat kini pandemi. Imun harus kuat. Harus banyak bercanda. Kalau kita selalu serius, ya siap. Apa? Stroke. Ya, stroke. Serem weh, stroke weh. Oke, langsung aja tadi Mas ini apa? Aan. Bang Aan. Saya mau nanya nih sejarah BMX di Mataram. Saya kan banyak literasi juga, baca-baca, banyak menghasilkan atlet-atlet nasional maupun internasional ada juga ya? Ada ya? Ada. Nah, coba bisa dijelaskan sedikit lah sejarah klub komunitas BMX di Kota Mataram. Ya, silakan. Sampai santai ya. Santai, Wallace. Ini ada minum, tapi bukan iklan. Saya tutup dulu. Nah, ayo. Kalau di sponsorin bisa. Sponsornya apa mereknya nanti? Mau mereknya apa? Jangan disebut tuh, malu. Karena sama-sama bisnis tembakau sama saya. Nanti saya keluarin tembakau saya, oke? Oke, siap. Ya. Ya. Jadi ini saya bukan yang dedengkot ya. Ya. Di atas saya masih ada banyak gitu. Oh gitu. Cuman kebetulan berhalangan hadir. Oke. Ada Bang Jabot dan lain-lain. Jadi komunitas Lombok ini BMX-nya itu tahun 2005. Itu sebatas perkumpulan biasa penghobi. Yang dulu diawali kayak cerita Ya. abang tadi Ya. yang dia sepeda old school. Ya, old school. Old school. Tapi sekarang seiring perkembangan zaman kami lebih ke freestyle. Jadi freestyle itu ya ada banyak lah banyak jenisnya. Cuman mulai dari tahun 2005 sampai sekarang mulai berkembang. Akhirnya terbentuklah Sasak Rider Lombok dulu awalnya. Jadi komunitas BMX Lombok seperti itu. Ya, sebatas perkumpulan biasa. Akhirnya buat acara kecil-kecilan. Akhirnya kita saling tahu. Orang-orang kan lihat di internet, lihat di majalah. Akhirnya gampang dicari circle-nya. Akhirnya ketemu yang ada di Mataram, ketemu di Lombok Timur, ketemu sampai di NTB mungkin. Nanti kalau ini nanti saya suruh Bang Akbar nanti dimunculin, boleh kan dia sepeda BMX-nya jelasin dia nanti ya di depan ya nanti di sela-sela ini. Oke. Berarti sejarahnya itu aja ya. Tahun 2005. 2005 ya, udah lumayan lama juga ya. Ya. Prestasi lumayan banyak. Banyak sampai saat ini. Teman-teman banyak yang sampai Sebutin apa aja. ada beberapa event Ya. nasional, Ah. regional mereka Oke. dapat. Terus sampai ada yang disponsori di Brunei. Oh, ada Brunei. Ada Wih. store yang sponsorin dia. Oh. Sponsorin mulai dari sepeda segala macam Oke. sampai event-event diberangkatin berangkat gitu, difasilitasi gitu. Terusnya itu internasional Brunei ya? Ada yang lebih jauh lagi? Sampai ke Eropa ada nggak? Kalau saat ini belum ada Belum ada. kalau Lombok. Nah, tapi di ada Pengda nggak? Udah masuk ini nggak KONI gitu belum ya? Kalau BMX freestyle dia masuk sebenarnya udah masuk KONI. Dia di bawah ISI. Oh, di bawah ISI. Asosiasi. Iya. Terus dia di bawah Asosiasi BMX Indonesia ABI. Oh ya. Cuman di skala regional dia tergantung komunitasnya sebenarnya. Kalau di Lombok apa namanya? Nama komunitasnya? Komunitas BMX Lombok. Nah, komunitas BMX Lombok ya. Nongkrong di mana? Nongkrong pindah-pindah. Oh, kadang nanti kita bahas nanti. Cerita pahit ya, ya. Kalau ini cerita pahit nanti aja kita cerita lebih seru lagi. Jadi para hobi sepeda khususnya BMX bisa bergabung ke BMX apa tadi? Komunitas BMX Lombok ya. Tapi konsepnya maaf tanda kutip bergerilya ya. Iya, underground. Underground katanya. Oke. Saya udah ini. Nah, saya pengen tahu ya. Tadi kan ada freestyle ya, jenis permainannya ya. Terusnya ada apa lagi nih? Bisa jelasin nggak jenis-jenis permainan di dalam komunitas BMX Lombok ini? Oke. Jadi kalau BMX freestyle itu sebenarnya jenis sepedanya ada dua Ya. sebenarnya. Oke. Itu yang khusus untuk freestyle yang jam. Jam. Itu dipecah lagi Oke. sama flatland. Oke. Dari bentuk sepeda dia berbeda, mulai frame dan lain sebagainya itu berbeda. Terus kalau di BMX yang main jam itu biasanya ada BMX street, BMX vert, BMX dirt, BMX park.
Yang poin besarnya di situ ada Ya. 4 Ya. sama flatland. Nah. Kalau flatland itu biasanya dimainkan seperti orang breakdance tapi menggunakan sepeda. Oke. Cuman menggunakan dataran rata Ya. dan sepeda alat bantunya. Hmm. Cuman yang untuk jam biasanya orang-orang mainnya street, ada yang di jalan. Ya. Dia alatnya itu box rail dan lain sebagainya. Terus ada park itu pakai jumpingan atau obstacle. Dan dirt di tanah. Main di tanah, jumpingannya di tanah. Oh, tanah. Ya. Yang di anak-anak sini apa mainnya? Kebanyakannya di Lombok. Di sini karena fasilitas mungkin ya. Ya. Jadi kebanyakan yang jam itu mainnya di street, di jalan, ada alat bantunya juga box sama rail. Terus dirt juga ada. Terus ada juga yang race, orang-orang cross, main cross. Oke. Jadi itu aja yang penting. Berarti kita baru tahu ya ternyata. Sama satu, flatland. Hah? Flatland cuma satu orang flatland di Lombok. Apa Tinggal sih? satu yang menari sama sepeda. Oh. Ada Reva namanya. Cuma satu. Cuma satu, tinggal satu. Reva ya. Reva. Tukang ini nih karikatur. Iya, gambar skate. Gambar. Tukang karikatur bermain sepeda. Itu jadi kita baru tahu ya ternyata ada beberapa jenis permainan dan jenis sepeda. Tadinya kita kan hanya berpikir sepeda itu hanya sepeda BMX ya, sepeda BMX gitu aja. Ternyata ada jenis-jenisnya ya. Iya. Tadi termasuk si rodanya ada yang besar di depan, itu buat apa tuh? Itu sebenarnya balik ke orangnya. Enggak, kan ada belakangnya lebih kecil itu kalau kita main sepeda MTB seperti itu modelnya kan. Kalau di BMX apa itu? Itu juga keseimbangan sama tekanan. Mengurangi oke. tekanan. Oke. Berarti menarik juga ya. Terusnya kalau roda ban kan ban tahu ya? Iya. Iya kan ban tahu kan. Ban tahu apa? Kalau sini apa sih? Di sini penghasil tahu udah dari mana? Tahu? Penghasil tahu Latihan tubuh. Kekalik. Kekalik. Kekalik ya. Tapi ini ban ya, ban model ban itu kan buat tadi dirt sepeda di tanah ya. tanah. Oke. Tuh udah lengkap juga. Jadi main sepeda itu bukan asal main sepeda, ada penggunaannya mana ya. Iya. Kalau Mas ini sih mainnya mana nih spesial? Saya street. Oh, sama musiknya itu. Hah? Gimana sih? Kalau dulu kan pakai breakdance, musik itu. Enggak ya? Enggak juga. Oh, enggak. Oke. Saya masuk lagi berikutnya nih suka duka nih. Suka duka dari bermain sepeda kayak apa nih suka dukanya nih? Mungkin ya taruhlah patah gitu ya. Saya dulu Reva pernah cerita juga dia pernah tangannya kalau dia menari dengan sepeda ya. Nah, pernah ngalami nggak? Suka dukanya apa? Alhamdulillah kalau saya mungkin ada teman-teman yang mungkin patah sampai patah. Kalau ah. alhamdulillah sekarang karena safety mungkin. Oke. Safety jadi paling luka aja, luka di tulang kering biasanya. Selio udah biasa. Udah biasa. Biasa. Saya dengar juga aja dikejar-kejar katanya. Jadi siapa? Hah? Debt collector. Debt collector. Debt collector yang membenci Anda. Hah? Bener nggak? Iya bener, saya udah aja nih. Bener sama debt collector nggak? Katanya sampai lari tunggang langgang katanya. Pol PP sih. Bukan saya ngomong ya. Oh pernah mengalami itu? Pernah dikejar Pol PP. Oh. Gara-gara apa? main di jalan. Oh jalan. Di daerah mana itu? Di Udayana, di depan gubernuran. Pernah sering. Kesini kalau Lombok itu kalau nakal apa namanya? Anak nakal apa namanya? Apa? Macel. Macel ya. Oh ini berarti macel boy ya. Main sepeda. Jadi kejar gitu sama Satpol PP. Iya. Sering tiap ini dikejar kayak gitu. Hampir tiap main. Kalau main di sana, jadi ya kejar-kejaran aja. Di ini ya di mana tadi yang tempat yang dekat SMP 6 ya? Kan ada wahana itu Wahana ya benar. di sana. Enggak, kalau di sana kan memang untuk main. Cuman khusus untuk skateboard sebenarnya. Oh iya. Karena BMX membutuhkan lain lebih besar. Oke. Dan obstacle-nya kemiringannya beda. Oh beda kemiringannya. Oh beda kemiringannya juga ya. Beda. Beda dengan skateboard. Beda dengan skateboard. Bisa sedikit aja gambarin kemiringannya berapa derajat? Atau ya mungkin harus ada Jadi, gambarnya susah ya kita. iya, nggak ada gambar susah. Ya biarin nanti pemirsa berimajiner lah. Ya sok boga lah. Bentuk kemiringannya kayak berapa derajat? Sebenarnya kemiringan nggak terlalu berbeda. Ah. Cuman kalau di skateboard tuh biasanya choppingannya tuh keluar. Oke. Jadi di ujung obstacle itu dia lebih besinya. Sedangkan BMX
nggak bisa pakai itu. Kalau untuk jam lompat skateboard jarang, untuk jam lompat paling dia untuk balik aja. Oh, untuk balik ya. Oh, Balik. itu beda itunya aja ya. Apa? Tadi namanya apa? Iya. Namanya tadi Choppingan. choppingan Choppingan. ya. Tapi nggak merusak kan? Nggak merusak lintasan kan ke sepeda? Saya rasa enggak. Oh, enggak ya. Saya rasa enggak. Karena bannya juga kan dari karet. Berarti suka dukanya tadi dikejar-kejar ya? Kejar-kejar. Tapi bukan dikejar dari kolektor ya? Bukan. Nggak punya cicilan kan? Sepedanya cicilan nggak? Nggak ya? Enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jangan cicilan nanti dikejar-kejar lagi. Atau pernah nonton Danau Kasino Intro nggak? Dikejar setan kredit. Nah, itu. Oke. Nah, ini suka dukanya. Ada lagi nggak suka duka lain nih? Itu aja sih kayaknya. Tadi jatuh? Yang tadi Jatuh, kejar-kejar karena nggak punya fasilitas. Nggak punya fasilitas. Oke. Nah, saya pengen tahu sekarang harapannya sendiri apa? Jadi istilahnya mewakili kan? Mewakili dari teman-teman nih. Harapannya apa gitu? Apakah ada harapan misalnya dikasih duit kek, dikasih apa istilahnya ada sponsor kek? Apa harapannya ke depannya di dalam ini gitu? Apa harapan? Harapannya kan karena kami kaula muda gitu. Ya. Jadi BMX ini salah satu cara untuk kita berbuat lebih, mengalihkan hal negatif seperti narkoba, terus hal buruk lainnya gitu. Jadi banyak anak-anak jalanan yang beralih untuk main sepeda, main BMX. Banyak teman-teman saya yang awalnya dia hidup di jalanan tidak jelas, akhirnya mereka bergabung dengan kami dan mengenal komunitas, punya visi misi dan tujuan yang sama. Jadi mereka bisa diakomodir di situ pertama. Dan ini salah satu hal yang sehat gitu kan. Ya. Sehat. Jadi kita berolahraga, toh juga sekarang ada acara juga di internasional, nasional, ada event. Jadi di sana mereka bisa menggantungkan harapan juga. Jadi saya rasa pemerintah kami ya di hati terdalam membutuhkan, mungkin pemerintah bisa melihat kami, bisa membuatkan fasilitas yang memadai. Di situ ya semoga kita bisa tetap berlanjut gitu. Saya dengar-dengar fasilitasnya katanya ini mobile ya, katanya dibuat manual kalian sendiri katanya. Buat sendiri. Bisa dibawa-bawa. Kemarin katanya dengar-dengar temen Reva katanya mau bawa ke sini. Saya mau bawa sini mau masang di mana? nanti sama petugas tanya-tanya, katanya bisa dibawa ya. Bisa. Saking jadi kayak saya bayangkan berarti dari itu mungkin ya karena dengan kepahitan itu memunculkan ide kreatif ya. Iya benar. Coba kalau nggak ada, kalau diberikan ya kalau gitu mah berarti lebih baik terus dikejar Satpol PP ya. Benar nggak? Jadi kreatif terus. Kalau dikasih fasilitas nggak ada kreatif. Iya. Setuju nggak? Ya sedikit setuju. Karena harus kepepet dulu. Harus kepepet dulu. Biasa orang kepepet itu baru muncul ide liar. Tapi kalau kondisi gak kepepet, zona nyaman, ya satu jadi males gitu. Oh jadi berarti harapannya itu ya, ada perhatian, kepedulian ya terhadap dunia sepeda BMX ya. Apalagi kaitannya dengan sebuah kegiatan positif ya ke depannya ya. Di kala saat ini kita narkoba makin ini, kita dengan kegiatan kreatif minimal ada penampungnya ya. Oke. Saya mau nanya nih, nanti saya ambilkan sepeda, bisa ngejelasin nggak jenis sepeda nanti ini apa bisa nggak jelasin? Bisa, mungkin ada teman-teman yang lain bisa ngejelasin. Oke, selamat sore teman-teman. Kenalin, nama saya Nadi. Kebetulan saya di sini adalah anak BMX Lombok. Jadi pada hari ini, pada sore yang cerah kayak gini nih, kita bakalan ngejelasin apa sih bagian-bagian part dari sepeda yang saya pakai sekarang. Karena kebanyakan nih orang awam nih kan, mereka tuh mungkin paling tahu part-part sepeda tuh namanya stang segala macem. Itu kayak udah basi banget gitu. Itu udah zaman old school banget gitu. Jadi sekarang saya bakalan ngejelasin untuk secara kompleks biar teman-teman juga kalau misalnya keluar nanti atau ke luar Lombok segala macem, jadi bisa kita nggak terlalu kaku ngomong sama teman-teman yang di sana. Oke, tanpa panjang lebar, saya bakalan jelasin dari awal ya. Yang pertama, dari sepeda ini part yang paling penting itu sebenarnya adalah frame-nya. Tapi menurut saya sih semuanya penting sih. Kalau ada uang pasti penting. Gitu. Jadi dari yang pertama adalah ini namanya grips. Grips yang paling awam itu orang nyebut namanya slop.
Tapi kalau misalnya kita keluar nih terus ngomong, ih slopnya bagus, pas nanti dikira slop motor atau slop apa, jadi kita manggilnya grip saja. Oke, yang ini grips yang warna hijau ya. Terus yang ini kalau kita biasanya dulu pasti ngomongnya stang, tapi kita manggilnya sekarang bar. Ini paling yang penting juga sih, bar. Terus yang di bawah bar ini ada namanya stem. Terus paling yang di bawah stem ada namanya headset. Headset itu terdiri dari antara kayak itu kayak bearing, namanya bearing, itu part yang bagian kecil itu penting banget. Jadi bearing tersebut ini tuh kayak menjaga keseimbangan di antara yang stem sama ini tuh fork namanya yang paling bawah. Biar mereka tuh seimbang aja, biar tambah kuat juga gitu. Sama yang di sini wheelset namanya. Wheelset itu ya satu roda ini terdiri dari ban, hub juga, sama spoke atau kita bilang luji lah kayak gitu. Terus yang di sini bagian belakang ini namanya seat. Yang di sini tuh seat post. Terus ada di bawah juga ada crank, pedal atau sprocket, chain sama wheelset kayak gini. Sebenarnya kalau untuk lebih kompleksnya teman-teman bisa ngeliat di Google juga sih, biar lebih tahu kayak gimana part-part yang emang seharusnya kita pakai untuk freestyle dan segala macam sih. Kalau misalnya kita pakai part-part yang biasa mungkin kualitasnya kurang sih. Palingan kita pakai cuman satu kali freestyle udah patah, jadi ngabisin duit lagi. Jadi buat teman-teman yang mau beli part yang lebih bagus lagi, bisa nanti kalian googling lah. Banyak kok store-store yang emang khusus ngejual untuk official part-part BMX. Tapi kalau yang di Lombok belum ada sih. Mungkin teman-teman yang anak-anak Sultan bisa lah ngebuka di sini, biar jadi kita juga untuk tambah-tambah bersilaturahmi, komunikasi satu sama lain. Nanti kita kasih konsepnya kayak gimana gitu. Biar BMX kan di Lombok ini berkembang sih. Nah itu aja. Dan juga dan jangan lupa nanti kita juga di sini BMX Lombok bakalan ngadain event atau acara itu dari teman-teman semua. Mungkin bagi kalian di rumah segala macam yang punya sepeda, entah itu sepeda polygon atau apa, nggak apa-apa, bawa aja. Yang penting untuk meramaikan, biar pemerintah juga tahu ini loh anak-anak BMX Lombok di sini ternyata punya event yang kayak gini, walaupun nggak ada sangkut pautnya sama instansi pemerintahan yang sampai saat ini mungkin kita bisa dibilang tanda kutip nggak ada yang dukung gitu. Tapi jadi dari independen aja sih, dari kita teman-teman semua untuk ngadain event, biar motivasi teman-teman yang baru pemula juga ada, untuk motivasinya lebih lagi berantusias lagi untuk bermain BMX. Jadi jangan lupa kalau emang teman-teman yang di rumah nanti datang tanggal 10 kita kumpulnya di Udayana. Di Udayana pas Car Free Day dari jam 9 pagi. Itu nanti kita start dari sana sampai ke Is Bandara, ke Fakultas Universitas Mataram, dan semuanya pokoknya kita bergerilya aja sih. Untuk terus berkreatif. Ya, tadi kata balik saya tadi, lebih baik ditekan akan muncul kreatif, tapi kalau dikasih zona nyaman muncul malas. Ya berarti intinya setengah-setengah. Sedikit setuju ya? Ya, setuju Bang. Siap Bang. Oke, terima kasih. Setujunya karena capek. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, brother. Oke. Ya. Halo Pak. Ya, sekarang Wayan. Kayaknya kesel banget nih dia, sampai sepatunya ditendang-tendang ini. Tahu kesel ke saya juga nggak tahu deh kayaknya. Enggak. Kayaknya kesel dipanggil. Saya belum ngomong Wayan, tapi udah datang duluan. Itu berarti udah ada nyambung satu frekuensi nih. Iya Pak. Oke, apa? Ngomong apa? Sekarang kita ngobrol tentang berita yang lagi hot. Apa? Itu loh, berita tentang 4 anak. Sekitar umur 20-an lah. Bukan anak. Ya, orang dewasa gitu. Oke. Jadi orang dewasa, dia itu ditangkap karena narkoba. Oke. Jadi ditangkapnya di Binzam di bandara. Itu 2 pelaku ditangkap. Oke. Membawa narkoba di dalam duburnya yang dilapisi itulah. Terus sama 2 lagi ditangkap di parkiran. Oke. Jadi pemuda-pemuda itu asalnya dari Lombok Timur. Waduh. Parah nggak? Parahnya apa katanya dengar-dengar ada dipakai melalui apa? Anus ya? Iya, itu Dubur dimasukin ya? dalam dubur terus dilapisi sama alat pelindung ya itulah. Nah itu. Iya. Apa ancamannya apa tuh? Itu kenanya di pasal 112 ayat 2. Nah, apa ancamannya? Ancamannya penjara seumur hidup atau hukuman mati. Itu udah naik ya di mata. Udah naik kok, Pak. Nah, saya nggak pernah merhatiin juga karena
Ya. Karena Bapak sibuk. Iya. Abang sibuk, jadi nggak pernah merhatikan soal berita. Berita. Tahu, tapi Iya. saya nggak tahu pasalnya berapa. Saya mau ngetes juga sama Wayan. Iya. Sejauh mana kemana? Tadi kita ngobrolin soal pembunuhan ya. Wah, makanya ke depan teman-teman juga jauhilah narkoba ya. Dekati aku. Nah, itu dekati dengan Wayan nomor sekian, subscribe sekian. Enggak bercanda. Oke. Kedepannya ya utamanya kita tetap jauhi narkoba, perangi hoax. Ya. Selalu kita harus terus kreatif di kala pandemi. Pandemi bukan berarti kita patah semangat, tapi tetap semangat menjalani kehidupan. Oke, terima kasih. Oke. Kamu ngomong apa lagi? Udah nggak ada? Udah. Ya udah nggak ada. Say no to drug. Oke. Oke. Terima kasih. Bye-bye, Pak. Oke, ya, oke, siap. Ya, terima kasih. Itu mungkin jangan lupa ikuti edisi berikutnya lagi channel Brewok ya. Break and walk, santai sambil bekerja. Hidup harus dijalani dengan santai untuk meningkatkan imun di saat pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.